Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kanal Atayata TV dengan kisah para wali Nusantara dengan cerita-cerita yang mengagumkan. Kali ini saya akan mengetengahkan kisah Mbah Mudin Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor, salah satu penyebar agama Islam dengan beberapa karomahnya yang mengagumkan. Apa saja karomahnya serta bagaimana usaha dakwah beliau? Ikuti video ini sampai tuntas. Namun sebelum itu, klik subscribe dulu bagi yang belum dan klik notifikasi agar Anda selalu update berita dan informasi dari kanal Atayata TV ini. Bejagung Lor nama aslinya yaitu Sayyid Abdullah Asy'ari. Ada pula yang menyebutnya Syarif Asy'ari Baidawi. Namun oleh masyarakat dia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bejagung Lor. Mbah Asy'ari adalah saudara Ibrahim Asmorokondi, yang keduanya merupakan putra Jamaluddin Al-Husaini atau Sayyid Jumadil Kubro. Oleh ayahnya, dia ditugaskan untuk berdakwah di daerah Kadipaten Tuban. Kedatangan Abdullah Asy'ari di Tuban disambut baik Adipati Tuban Wilotikto. Sang adipati sangat menghormati ulama pendatang tersebut, meski pada saat itu dia belum bisa menerima Islam sebagai agama yang baru. Bentuk rasa hormatnya kemudian diwujudkan dengan memberikan tanah partikan atau tanah kemerdekaan di sebuah daerah pegunungan yang saat ini bernama Desa Bejagung di Kecamatan Semanding. Di daerah inilah Syekh Abdullah Asy'ari mendirikan sebuah tempat untuk berdakwah. Syekh Ibrahim Asmorokondi dimakamkan di Desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang, 5 km arah timur kota Tuban. Sedangkan Mbah Mudin Asy'ari atau Sunan Bejagung disemayamkan di Tlatah Bejagung, tempat semasa hidupnya melakukan dakwah dengan senjata kelembutan dan kebersahajaan. Nama Bejagung sendiri menurut salah satu sumber terkait dengan salah satu karomah yang dimiliki oleh sang Sunan. Nama Bejagung diambil saat Sunan mengisi buah mojo dengan air yang agung atau banyak. Air dalam mojo yang kecil itu tidak habis diminum orang banyak. Ada pula yang menyebutkan dinamakan Bejagung karena Mbah Asy'ari juga seorang petani jagung. Sunan Bejagung kemudian berpindah ke sebelah utara atau Lor, sedangkan di daerah awal ia menetap diserahkan kepada Sunan Bejagung Kidul. Bersamaan dengan pindahnya, didirikan pula masjid yang sekarang terletak di timur makam. Menurut Kiai Haji Dr. Abdul Matin Sarjana Hukum, penyusun babat Sunan Bejagung, pada awalnya tidak ada istilah Bejagung Lor dan Bejagung Kidul, karena memang Sunan Bejagung hanya ada satu, yakni Syekh Abdullah Asy'ari. Dirutut secara garis duriyah, Kiai Matin termasuk keturunan kedua pula Sunan yang semasa hidupnya dikenal santun dan lemah lembut itu. Sebutan dua nama berbeda itu berawal dari kedatangan Pangeran Kusumo Hadiningrat atau Pangeran Sudimoro ke Perdikan Bejagung atas perintah Syekh Jumadil Kubro untuk memperdalam ilmu ketauhidan kepada Syekh Asy'ari. Karena wirainya, lantas putra keempat Prabu Brawijaya atau Prabu Hayam Wuruk ini dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung untuk menikahi salah seorang putrinya, yaitu Nyai Faikoh. Dalam perjalanannya, putra mahkota Majapahit yang meninggalkan gemerlap cahaya istana dan memilih menjadi santri Sunan Bejagung akibat konflik perebutan kekuasaan antara dua bersaudara, Pangeran Wirabumi dan Putri Kusumawardhani. Kemudian berganti nama menjadi Hasyim Alamuddin atau yang kemudian lebih dikenal dengan Pangeran Penghulu. Perdikan Bejagung Kidul inilah yang dulu menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan segala aktivitas pesantrennya
yang dilakukan oleh Syekh Asy'ari. Karena memiliki kemampuan yang dianggap sudah setara dengan Sunan Bejagung, akhirnya seluruh tugas dakwah di Kasuhunan Bejagung diserahkan kepada Pangeran Pengulu. Itu adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Sunan Bejagung kepada putra mantunya. Setelah semua tugas dakwah diserahkan kepada menantunya, kemudian Sunan Bejagung memilih uzlah atau pindah ke Perdikan Bejagung Lor sampai akhir hayatnya. Pertapaan Andong Tumapa. Di dalam Goa Akbar terdapat suatu ruang pertapaan Andong Tumapa. Tempat itu dipercaya sebagai tempat pertapaan Sunan Bejagung Sayyid Abdullah Asy'ari, penyebar agama Islam di Jawa sebelum Wali Songo. Konon, Kanjeng Sunan Bejagung bertapa untuk memenuhi permintaan Bupati Tuban kala itu, untuk memohon petunjuk pada Tuhan dalam menghadapi serangan musuh. Makam Sunan Bejagung. Makam Sunan Bejagung atau Syekh Abdullah Asy'ari terletak di Tlatah Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebuah tanah perdikan wilayah Kabupaten Tuban yang kering dan berbatu. Dari pusat kota hanya berjarak sekitar 1 km arah selatan, atau berada dalam satu jalur dengan objek wisata pemandian Bekti Harjo. Di Gapura makam ada 2 pesan Mbah Sunan Bejagung yang sangat layak dicermati oleh para peziarah. Mubaing agomo kasariring nabi, mubahing bumi kasetining buconggo, yang artinya berkembangnya agama karena nabi dan berkembang atau ramenya bumi karena kesaktian atau kepintaran penulis atau pengarang. Bila dikaji lebih dalam, Mbah Sunan mengingatkan akan 2 hal, yakni mengingatkan akan kehidupan dunia dan akhirat. Keduanya harus seimbang, dengan begitu manusia tidak lupa akan dirinya. Karomah Syekh Bejagung Lor. Penyulut pelita Masjidil Haram. Dalam cerita rakyat, Sunan Bejagung yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Mbah Mudin Asy'ari awalnya adalah petani biasa yang suka menanam jagung. Namun, ia memiliki kesaktian lebih. Misalnya, beliau diyakini sebagai pendiri benteng Kumbakarna dalam semalam. Bahkan, beliau dikenal sebagai penyulut pelita atau lampu dan muadzin di Masjidil Haram. Konon, hanya Sunan Bejagung yang mampu melaksanakan tugas itu, dan yang menakjubkan, ketika waktu mancing atau masuk sholat isya tiba, Sunan Bejagung sudah kembali berada di tengah ratusan santrinya, menjadi imam sholat. Legenda tersebut hingga kini masih hidup dan dipahami sebagai salah satu kelebihan beliau. Asal-usul sumur Gemuling. Di sini kalau ada yang mau minta air ke sumur, ada bagian yang mengambilkannya. Sumur tua ini dinamai sumur Gemuling karena untuk menimba airnya dengan dasar sumur yang sangat dalam sekitar 35 meter harus dengan menggulingkan roda kayu yang sudah dilengkapi dengan tali dan timba. Air dari sumur ini dipercaya oleh warga setempat dan peziarah berkhasiat bisa menyembuhkan beragam penyakit, terutama penyakit kulit. Karena itu banyak warga yang menggunakan air sumur itu untuk berbagai keperluan. Konon, santri-santri Mbah Bejagung sakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian beliau menyuruh para santrinya untuk menancapkan tongkat di tanah yang berbunyi blung. Kemudian ditancapkan. Alhamdulillah, keluar airnya dan dipakai mandi semua santri hingga penyakitnya hilang semua. Air yang meluap kemudian dibuatkan wangan atau semacam kolam tapi tidak terlalu dalam. Pada perkembangannya, sumber air yang berasal dari tongkat ini akhirnya menjadi kering karena musim kemarau. Kepercayaan akan khasiat air yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit ini menyebabkan banyak orang yang merasa kehilangan. Akhirnya, ada yang berinisiatif untuk menggali sumber air di tempat tersebut,
Walhasil hingga 35 meter barulah air keluar dan berguna sampai sekarang. Bertarung melawan Gajah Mada. Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor punya kisah menarik yang berkembang di tengah masyarakat sampai sekarang, terutama masyarakat yang berada di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tempat salah satu wali sepuh tersebut dimakamkan. Salah satu cerita yang melekat dan diyakini turun-temurun, yakni sang waliullah pernah terlibat pertarungan heroik melawan seseorang yang diyakini masyarakat sebagai patih Majapahit, yakni Patih Gajah Mada. Kisah bermula karena semasa hidup Sunan Bejagung Lor dikenal sebagai sosok penyebar agama Islam yang gigih, mudah bergaul dan diterima di semua lapisan masyarakat. Hal inilah yang membuat Kusuma Wardani, yang tak lain adalah putri Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, mendatanginya dan berkeinginan berguru ilmu agama kepada Sunan Bejagung Lor. Tapi sayang, niat belajar agama Islam putra raja tidak dapat restu dari kalangan kerajaan, termasuk orang tuanya. Mendengar kabar bahwa putrinya akan belajar agama Islam, maka dengan cepat Raja Hayam Wuruk memerintahkan Patih Gajah Mada untuk segera menghadang niat Kusuma Wardani. Sikap sang raja dipicu karena penerus kerajaan silsilahnya harus dari keturunan sang raja sendiri. Kerajaan pun mengirimkan pasukan gajah dari Majapahit yang dipimpin Patih Gajah Mada untuk menyerang padepokan Sunan Bejagung. Namun dengan kesaktian yang dimiliki Kanjeng Sunan, akhirnya pasukan gajah tersebut bisa disabdo menjadi batu. Tempat berubahnya pasukan gajah menjadi batu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Batu Gajah. Disebut begitu karena di lokasi yang ada sekitar 2 km di sisi utara makam Sunan Bejagung terdapat banyak batu besar yang bentuknya menyerupai gajah. Adu kesaktian tinggi antara Gajah Mada dan Sunan Bejagung berlanjut. Gajah Mada yang sebenarnya sudah geram dan merasa dipermainkan langsung mengoyak pohon kelapa hingga buahnya berjatuhan untuk diminum. Tetapi Kanjeng Sunan dengan santai justru melambai, dan pohon kelapa tersebut seolah patuh hingga melengkung hingga ujung pohon sampai ke tanah. Sunan Bejagung kemudian memetik satu buahnya dan memberikan kepada Gajah Mada untuk diminum. Perang kesaktian tak selesai sampai di situ. Gajah Mada menantang Kanjeng Sunan mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup dengan kesaktian yang dimiliki. Gajah Mada menggunakan ilmunya untuk mendapatkan ikan, tapi yang dia dapat adalah ikan mati. Tetapi Sunan Bejagung Lor bisa mengambil ikan hanya bermodal daun waru dan timba yang terisi air, sehingga ikan tetap hidup sampai di darat. Menurut sumber sejarah lisan yang lain, situs Watu Gajah ini memang berhubungan dengan Gajah Mada, tapi tidak berkaitan dengan Putri Kusuma Wardani, melainkan berhubungan dengan Pangeran Sudimoro atau yang kelak terkenal sebagai Sunan Bejagung Kidul. Cerita selengkapnya adalah sebagai berikut. Menurut para sesepuh desa, menyebut batu-batu mirip gajah besar ini kendaraan atau tunggangan Patih Babat ketiga, atau yang selama ini dikenal dengan Patih Gajah Mada. Saat itu, Patih Gajah Mada dan para pasukan perangnya hendak menjemput putra mahkota kerajaan Majapahit, Syekh Dyah Hasyim Alamuddin. Dikisahkan, Dyah Hasyim Alamuddin sedang belajar memperdalam ilmu agama Islam pada Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor di Kasuhunan Bejagung. Syekh Dyah Hasyim Alamuddin merupakan putra mahkota Raja Hayam Wuruk. Dia sedang menimba ilmu makrifat dan berbagai ilmu kanuragan. Saat itu,
Ia enggan pulang ke keraton, meski ayahnya menginginkan dia kembali ke kerajaan dan melarang memperdalam ilmu Islam. Karena menolak dan tak ingin kembali ke kerajaan, diutuslah Patih Gajah Mada bersama pasukannya untuk membawa pulang putra mahkota. Ki Hasyim Alamuddin yang mendengar kabar akan diajak pulang ke kerajaan, akhirnya meminta pertolongan kepada sang guru. Dengan ilmu kanuragan dan kesaktiannya, Syekh Abdullah Asy'ari membuat pagar gaib agar kasuhunan Pejagung tidak terlihat oleh Patih Barat ketiga dan pasukannya. Konon, menurut cerita para leluhur dan para sesepuh, situs Watu Gajah itu merupakan bukti kesaktian Abdullah Asy'ari yang bisa membuat pagar gaib, sehingga waktu bala pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin Patih Babat ketiga atau Patih Gajah Mada tidak bisa melihat kasuhunan Bejagung, yang akhirnya kemudian gajah tunggangan Patih Gajah Mada yang menabrak pagar gaib berubah menjadi batu seperti yang kita saksikan sekarang ini. Sebagai penutup kisah ini, bahwa cerita karomah-karomah yang berkaitan dengan wali-wali lebih banyak yang bersifat lisan. Oleh karena itu, kita tidak bisa serta-merta mempercayai bahwa itu benar-benar terjadi. Apalagi yang berhubungan dengan sejarah harus ada penelitian lebih lanjut. Apalagi dalam tradisi Jawa, termasuk cerita-cerita dalam kitab Babat, banyak cerita yang tidak masuk akal. Ternyata itu hanya kiasan dari peristiwa yang sebenarnya. Mengenai hal ini, silakan mengikuti beberapa pengajian seorang ahli sejarah muda Indonesia di beberapa YouTube yang banyak bertebaran. Beliau adalah Ustadz Salim Afillah. Demikian kisah Mbah Muhyiddin Asy'ari atau Sunan Bejagung Lor. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari keteguhan dan kegigihan beliau. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan kanal kami. Semoga menjadi amal yang berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.